Di cerita sebelumnya, Arisu dan Usagi berhasil menemukan pantai yang ternyata adalah sebuah bangunan hotel mewah di pinggir pantai. Pantai ternyata tidak seindah namanya. Ada dua pihak yang sama-sama ingin berkuasa, walau untuk saat ini yang ditunjuk resmi adalah kubu pimpinan Takeru dan Ma, alias hater. Kubu lain dipimpin oleh Aguni yang pernah ditemui Arisu dan Usagi dalam permainan Game of Tag. Chishia dan Tata juga ada di sana. Hater menyatakan bahwa hanya orang yang memiliki satu set kartu remi lengkap yang bisa kembali ke tempat asal mereka. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita simak alur cerita filmnya. Arisu dan Usagi mencari informasi mengenai dunia tempat mereka berada saat ini pada penghuni pantai. Ada yang mengatakan bahwa kota Tokyo kini dikelilingi hutan lebat. Ada pula yang menyebutkan bahwa siapapun yang mencoba kabur melalui jalur air akan langsung terbunuh oleh sinar laser. Keduanya lantas berpisah untuk mengorek informasi di tempat berbeda. Di saat itu Arisu melihat Uji Asahi dan Momoka tengah berbicara serius berdua. Namun ketika Arisu memanggil mereka, keduanya langsung pergi meninggalkannya. Sesaat kemudian terdengar suara letusan senapan tak jauh dari tempat Arisu berada. Saat diperiksa terlihat ada 3 orang masing-masing membawa senapan melangkah masuk ke dalam hotel. Perlahan Arisu menghampiri bak sampah yang ada di sana. Tanpa disangka di dalamnya terdapat tumpukan mayat yang sebagian sudah membusuk. Chishia dan Kuina tiba-tiba muncul dan memberitahu bahwa itulah pantai yang sesungguhnya, perwujudan dari aturan ketiga kematian bagi pengkhianat. Di atap, Chishia menanyakan apa yang ingin dilakukan oleh Arisu. Arisu menjawab bahwa ia ingin mencari Game Master dan membalaskan dendam Karube dan Chota. Ia juga ingin kembali ke dunianya. Jika itu tidak memungkinkan, setidaknya Usagi bisa kembali. Chishia merespon dengan memberitahu betapa rentannya kondisi di pantai saat ini dengan adanya 2 kubu yang berkuasa. Ia berniat untuk mencuri set kartu milik hater, lantas secepatnya meninggalkan pantai, dan Chishia menawarkan Arisu untuk bergabung dengannya dan Kuina. Malam harinya hater bersama beberapa orang pergi menuju area game untuk memperpanjang visanya. Setibanya di TKP, tak jauh terlihat ada orang yang diam-diam mengawasi. An mengotopsi jasad beberapa orang yang telah meninggal dan menemukan adanya chipset di dalam otak mereka. Tak lama Tata datang dan memintanya untuk ikut dengannya karena ada hal buruk terjadi. Chishia memanggil Arisu untuk bergabung dengan dirinya dan eksekutif pantai yang lain di sebuah ruangan. Saat masuk ke dalam, terlihat tubuh hater yang ternyata sudah menjadi mayat. Ia pun diklaim tewas dalam game semalam. Ketika An hendak memeriksa jasadnya, Niragi langsung mencegahnya. Dengan tewasnya hater, seharusnya yang menjadi pemimpin selanjutnya adalah orang dengan nomor urut 2, yaitu Kazuryu. Lagi-lagi dengan tegas Niragi menolak dan menyatakan bahwa yang seharusnya berkuasa adalah orang yang terkuat di antara mereka, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Aguni. Awalnya para pendukung hater tidak setuju, namun dengan ancaman tindak kekerasan, Niragi bersama Samura alias Last Boss sukses memaksa mereka semua untuk menyetujui usulan tersebut. Hal pertama yang dilakukan pasca pergantian pemimpin adalah serah terima set kartu. Kode brankas tempat set kartu disimpan ada di dalam amplop hitam yang disegel oleh cincin bertuliskan BOSS milik hater. Proses tersebut disaksikan oleh para eksekutif pantai. Chishia diam-diam memperhatikan Aguni saat ia membuka amplop tersebut.
Chishia, Kuina, Arisu, dan Usagi berbagi tugas. Arisu diminta untuk menyusup masuk ke dalam kamar Heather dan mengambil set kartu yang dimaksud, sementara yang lainnya mengawasi keadaan. Di saat Aguni, Niragi, dan yang lain mengumumkan perihal pergantian pemimpin di pantai kepada para penghuni pantai di lobi, Arisu mulai menjalankan rencana Chishia. Chishia yang mengawasi posisi Aguni memberikan instruksi pada Arisu, termasuk kode berangkasnya. Dari ekspresi wajah Aguni saat membuka amplop, Chishia yakin bahwa kertas di dalamnya sama sekali tidak mencantumkan kode berangkas. Kodenya sendiri adalah 8022 yang berasal dari tulisan BOSS. Arisu kemudian memasukkan kode yang dimaksud pada berangkas yang ia temukan di dalam lemari. Tanpa disangka, alarm langsung berbunyi. Tidak itu saja, Aguni, Niragi, dan bahkan Chishia sudah ada di belakangnya. Usagi juga ikut tertangkap. Chishia ternyata menjebak Arisu dan sengaja membocorkan rencana tersebut pada Aguni. Tanpa banyak basa-basi, Niragi langsung menghajar Arisu habis-habisan. Di saat itu Chishia memperhatikan Aguni yang terlihat menoleh ke arah lukisan rusa di tembok. Tak lama Niragi lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa Arisu dan Usagi ke sebuah kamar. Di salah satu kamar, Arisu diikat kuat di sebuah kursi. Tidak itu saja, mata, telinga, dan mulutnya ikut ditempeli lakban. Dengan visa Arisu yang akan habis besok malam, Niragi berniat membuat Arisu menjalani masa-masa terakhirnya dalam ketakutan karena tidak bisa tahu kondisi di sekitarnya, termasuk soal waktu. Setelah merasa urusan dengan Arisu beres, Niragi dan anak buahnya membawa Usagi ke kamar lain. An mengotopsi jenazah Heather dan menemukan peluru yang membuat Heather terbunuh. Sementara itu, Chishia kembali ke kamar Heather dan menemukan berangkas lain di balik lukisan rusa. Terungkap bahwa kertas dalam amplop hitam sebenarnya berisi gambar rusa. Kali ini tepat. Isinya adalah set kartu milik Heather. Niragi dan anak buahnya hendak memperkosa Usagi. Namun tiba-tiba listrik di seluruh bangunan hotel menyala, termasuk TV yang ada di kamar mereka. Niragi dan yang lain kebingungan. Usagi pun memanfaatkan momen tersebut untuk kabur. Chishia melangkah menuju gerbang hotel. Kuina sudah menunggu di sana. Kendati demikian, Kuina merasa bersalah telah membuat Arisu dan Usagi dalam posisi seperti sekarang. Chishia pun tidak peduli karena semua itu ia lakukan demi bertahan hidup. Saat hendak melewati gerbang, Chishia menyadari adanya pagar laser di sana. Ia segera mencegah Kuina sebelum tubuhnya terkena sinar laser. Usagi tiba di lobi yang dipenuhi oleh warga pantai. Semuanya tampak berkumpul di bagian tengah. Usagi yang penasaran lalu mendekatinya. Ternyata ada Momoka di sana dalam keadaan tewas dengan tubuh tertusuk pisau. Sesaat kemudian diumumkan bahwa permainan malam itu akan dimulai dengan tingkat kesulitan 10 hati. Nama permainannya adalah Penyihir Jahat. Dalam waktu 2 jam mereka diminta untuk menemukan si penyihir atau orang yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Permainan akan berhasil dimenangkan jika penyihir telah ditangkap dan dilemparkan ke api unggun raksasa yang ada di halaman hotel.